Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dan pertanyaan aneh muridnya. Di suatu sore, Abu Nawas terlihat sedang bersama murid-muridnya di majelis tempat ia mengajar. Kemudian salah satu muridnya bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, misalnya suatu saat saya di dalam hutan, kemudian saya merasakan kelaparan dan hampir mati, dan di situ ada buah kurma dan babi. Manakah yang harus saya pilih?" Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Kamu pilihlah buah kurma saja, karena itu makanan halal," jawab Abu Nawas. "Tapi Tuan Guru, kalau ternyata buah kurma itu ada pemiliknya dan si pemilik tidak ikhlas, bukankah itu akan menjadi haram? Lebih baik saya pilih babi saja, meskipun haram, tapi tidak ada pemiliknya. Dan karena situasinya darurat, bukankah akan menjadi halal?" ujar si murid. "Sekarang begini, ketika ada orang asing kelaparan dan hampir mati, lalu dia minta sebutir kurma kepadamu, apakah kau akan memberikan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja Guru, saya akan memberikannya," jawab si murid. "Meskipun orang itu tidak kau kenal dan dia bukan muslim, apakah kau tetap akan memberikannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Tuan Guru, saya akan tetap memberikannya," jawab si murid. "Kalau begitu, apakah mungkin kisah yang kau ceritakan terjadi di dunia nyata? Wahai anakku, apabila membuat suatu pertanyaan, jangan yang tidak masuk akal," tutur Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun mencari cara agar usahanya kali ini berhasil. Setelah meminta pendapat dari para menterinya, akhirnya didapatkanlah sebuah rencana. Kemudian mereka menyusun rencana tersebut dengan persiapan yang sangat matang. "Kali ini kau tak akan bisa lolos Abu Nawas," gumam Baginda Raja dalam hati. Maka ia pun segera mengutus beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. Abu Nawas yang sedang tidak semangat sempat menolak perintah tersebut. "Bilang sama rajamu kalau saya tidak mau datang," balas Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah raja. Kalau Tuan Abu tetap bersikeras, kami akan membawa Tuan Abu secara paksa," ujar para pengawal. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas berangkat ke istana. Dan seperti yang Abu Nawas duga, setibanya di sana ia dijebak Baginda Raja dengan permainan konyolnya. "Wahai Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami," kata Baginda Raja menyambut. "Ampun Yang Mulia, sebenarnya apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas tanpa berbasa-basi. "Begini Abu Nawas, aku dapat hadiah seruling dari sahabatku yang ada di negeri seberang, dan aku ingin kau memainkannya," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka Yang Mulia, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik?" balas Abu Nawas. "Jangan khawatir, kau tidak perlu memainkannya sekarang juga. Bawalah seruling ini untuk kau belajar, dan besok kembalilah kemari," ujar Baginda Raja. Abu Nawas tahu
bahwa tugas ini adalah jebakan Baginda Raja untuk mengerjai dirinya. Tapi dengan akal cerdiknya, Abu Nawas justru memanfaatkan kesempatan ini. "Paduka yang mulia, apa yang akan aku dapatkan bila saya berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah sejumlah 100 dinar, jawab Baginda Raja. "Maaf yang mulia, tapi belajar seruling dalam sehari itu bukanlah perkara mudah. Oleh karenanya, saya ingin hadiahnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana?" tawar Abu Nawas. "Baik, aku turuti permintaanmu, tapi dengan catatan permainan serulingmu harus membuatku terkesan," ujar Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, Paduka tak perlu khawatir," timpal Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Tapi begitu ia sampai di istana, dilihatnya ada 3 orang yang juga turut diundang. "Mereka ini siapa Paduka?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu menjelaskan bahwa ketiga orang tersebut adalah pemain seruling yang handal. Adapun tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk mengadu permainan seruling Abu Nawas. "Ini pasti orang-orang bayaran. Paduka sengaja membayar mereka agar bisa mengalahkanku," kata Abu Nawas dalam hati. Kemudian orang pertama maju ke depan dan memainkan serulingnya. Lantunan iramanya yang indah membuat seisi istana terbawa oleh suasana. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua. Ia juga tak kalah merdunya. Begitu pula dengan orang ketiga. Baginda Raja sampai terlena dibuatnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas. "Aduh, sialan, aku tak mungkin bisa mengalahkan mereka," pikir Abu Nawas. Ia pun pasrah bila harus dihukum karena tak bisa menjalankan tugasnya. Sejenak ia terdiam beberapa saat untuk mencari jalan keluar. Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo segera mainkan serulingnya," perintah Baginda Raja. "Tenang dulu Paduka, saya sedang berkonsentrasi," jawab Abu Nawas beralasan. Tiba-tiba muncullah ide cemerlang di benaknya, dan tanpa menunggu lama ia segera memainkan serulingnya. Sudah bisa ditebak, karena ia tak pandai bermain musik, maka suara yang terdengar tidak karuan dan berantakan. Hal ini membuat orang-orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Abu Nawas, permainan macam apa itu? Tidak ada keindahannya sama sekali," ejek dari mereka. Kemudian Baginda Raja pun berkata, Abu Nawas, karena kau telah gagal, maka kau tidak akan mendapatkan hadiahmu. Dan sebagai gantinya, kau harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan," tegas Baginda Raja. "Kali ini aku bisa mengalahkanmu Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Tapi tanpa diduga, Abu Nawas mengeluarkan jurus andalannya. "Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak menyadari seruling ini tak sanggup mengeluarkan suara indahnya? Itu dikarenakan terpukau dengan penampilan Paduka. Coba Paduka perhatikan, Paduka terlihat sangat gagah dan berwibawa, apalagi dengan mengenakan jubah baru kebesarannya," puji Abu Nawas. "Ah, itu hanya akal-akalanmu saja Abu Nawas. Ketahuilah, aku sudah tidak bisa kau bodohi," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka, apa yang saya katakan memang benar-benar kenyataan," timpal Abu Nawas. "Baik, kalau kau beranggapan begitu, apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Menurut Paduka, kerajaan yang besar ini sangat indah dan megah, bukan? Tapi kalau dibandingkan dengan istana Nabi Sulaiman, pasti Paduka akan merasa bahwa semua kemegahan dan keindahan istana ini tidak ada apa-apanya, dan membuat Paduka berkecil hati. Begitu pula dengan seruling ini, meskipun dapat mengeluarkan suara yang indah, tapi ketika melihat kewibawaan dan kegagahan Paduka, dia menjadi berkecil hati
dan tak sanggup mengeluarkan suara indahnya. Tutur Abu Nawas. Kau terlalu mengada-ada, Abu Nawas. Buktinya ketiga orang ini bisa memainkan dengan suara indah, ujar Baginda Raja. Kalau itu tergantung orang yang memainkannya, Paduka. Bila orang tersebut memuliakan dan mengagumi Paduka, ia tak akan mampu memainkan irama yang indah ini. Tapi kalau hanya sebatas menganggap Paduka sebagai raja, ia tentu akan bisa memainkannya dengan suara indah, karena ia lebih memuliakan dan mengagumi dirinya sendiri, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia tak memungkiri bahwa sekonyol-konyolnya Abu Nawas, ia tetap memuliakan dan menghormati dirinya. Dan itu Abu Nawas lakukan tanpa ada maksud apapun. Berbeda dengan orang-orang lain, kebanyakan mereka mendekati rajanya agar memperoleh jabatan ataupun kedudukan. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun lolos dari hukuman. Dan sesuai berjanjian, Abu Nawas diberi hadiah sejumlah 200 dinar. Pada suatu hari, Abu Jahil tampak sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya terlalu berat, di tengah jalan ia memutuskan untuk istirahat. Ketika ia duduk melepaskan lelahnya, ia melihat ada sebuah sumur tua. Lantas ia pun mendekati dan menengok ke dalamnya. Ternyata ada airnya, warnanya juga bening dan bersih. Kebetulan nih, aku haus sekali. Tapi bagaimana ya cara mengambilnya? Pikir Abu Jahil. Setelah berusaha mencari benda yang bisa ia gunakan untuk mengambil air, nah itu ada ember, aku bisa memanfaatkannya, ucap Abu Jahil. Namun nasib sial dialaminya. Ketika ia mencoba mengambil air yang ada di dalam sumur, ia terpeleset dan jatuh ke dalam. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil. Ia pun segera mendatangi sumur tersebut. "Hei, Abu Jahil, ngapain kamu di situ?" tanya Abu Nawas. "Tolongin aku, Abu Nawas, bantu aku keluar dari sumur ini," teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Sumurnya kan dangkal. Dalamnya juga cuma 2 meter, masa tidak bisa naik sendiri?" pikir Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, cepat tolongin aku," pinta Abu Jahil. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu," kata Abu Nawas berpura-pura. "Tolongin aku keluar dari sumur ini," teriak Abu Jahil kembali. "Apa? Aku masih tidak bisa mendengarmu. Naiklah sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu," balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga, dia memanjat dinding sumur sampai akhirnya ia berhasil mencapai bibir sumur. "Coba katakan sekali lagi, apa yang tadi kau teriakkan?" ucap Abu Nawas. "Tolong bantu aku agar keluar dari sumur ini," kata Abu Jahil dengan terkopoh-kopoh. "Oh, bilang dong dari tadi. Sekarang balik lagi ke tempatmu semula," balas Abu Nawas. Mungkin karena saking paniknya, Abu Jahil menuruti perkataan Abu Nawas. Ia kembali turun ke dalam sumur. "Ayo Abu Nawas, tolongin aku," teriak Abu Jahil. "Aduh, kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kau bisa naik sendiri? Mengapa juga kau turun lagi? Harusnya kau tadi tinggal naik ke permukaan," kata Abu Nawas. "Iya ya, bodoh bener diriku ini. Kenapa juga tak terpikirkan olehku? Dasar Abu Nawas, kurang ajar. Dia telah mengerjai aku," batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya,
Abu Jahil menaiki dinding sumur dan berhasil sampai ke permukaan. Sementara Abu Nawas yang melihat itu tertawa terpingkal-pingkal. Mungkin sudah ratusan kali Baginda Raja selalu terhibur akan kehadiran Abu Nawas. Ia pun punya keinginan untuk memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Lalu Baginda Raja perintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Saat Abu Nawas sudah berada di hadapannya, Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, maukah engkau kuberi hadiah?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja mau, Paduka. Apa hadiahnya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Seekor keledai yang bagus, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Mau sekali, Paduka, tapi apakah ada syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas, tidak ada syaratnya. Aku memberinya sebagai rasa terima kasihku, karena selama ini kau sering menghiburku," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun merasa lega. Karena seperti kejadian yang sudah-sudah, setiap kali Baginda Raja memberi seekor hewan, pasti ada maksud di balik pemberiannya. Seperti disuruh mengajarinya mengaji atau mengajarinya membaca. "Terima kasih, Paduka, saya dengan senang hati menerimanya," ucap Abu Nawas bahagia. "Baiklah Abu Nawas, sekarang silahkan dibawa pulang, tapi pesanku hanya satu. Jangan dijual atau disembelih," tutur Baginda Raja mewanti-wanti. Setelah keledai tersebut dibawa pulang, rupanya ia adalah seekor keledai yang pemalas. Tadinya Abu Nawas berharap dengan kehadiran keledai di rumahnya bisa membantu pekerjaannya mencari kayu di hutan. Tapi harapannya ternyata meleset. Yang ada justru menambah beban pekerjaannya. Karena setiap pagi dan sore ia harus memberinya makan. Andaikan keledainya boleh dijual, tentu Abu Nawas sudah melakukannya, atau paling tidak disembelih agar bisa dijadikan makanan. Karena kesal dengan keledai tersebut, Abu Nawas sering menghukumnya dengan memberinya cambukan. Setiap kali Abu Nawas akan memasuki kandang, ia terlebih dahulu mengetuk pintunya, kemudian mendatangi si keledai dan mencambuknya. Perbuatan Abu Nawas ini lama-kelamaan membuat si keledai hafal. Ketika mendengar ada suara pintu diketuk, si keledai meloncat-loncat ketakutan. Ia hendak kabur dari kandang, namun usahanya sia-sia karena ada tali yang mengikatnya. Suatu ketika, Baginda Raja ingin bertandang ke rumah Abu Nawas untuk melihat keadaan keledainya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas. Sebelum Baginda Raja datang, ia melepaskan tali yang mengikat leher si keledai. Singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. "Di mana kau taruh keledainya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di kandang, Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagaimana? Keledainya bagus kan? Bulu-bulunya sangat indah. Itulah yang membuat istimewa," kata Baginda Raja. "Benar, Paduka. Keledainya sangat istimewa, saya sangat menyukainya," balas Abu Nawas. "Tapi sayang, keledai tersebut mempunyai kebiasaan aneh," ujar Abu Nawas melanjutkan. "Aneh kenapa? Selama aku memilikinya, aku tidak pernah melihat keanehan," tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka, setiap kali keledai itu mendengar pintu diketuk, ia terlihat ketakutan dan cemas," tutur Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja ingin membuktikannya sendiri. Maka diantarlah Baginda Raja menuju kandang keledai. Dan benar saja, saat pintu diketuk, si keledai langsung loncat-loncat ketakutan. Dan karena talinya telah dilepas, si keledai berhasil kabur dan lari sekencang-kencangnya. "Waduh, bagaimana ini, Paduka? Keledainya kabur," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Sudah, biarkan saja. Besok aku akan ganti hadiahnya dengan uang, supaya kau bisa membeli sendiri keledainya," balas Baginda Raja.
Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, ia terlepas dari beban memelihara keledai yang pemalas tersebut. Dan dengan uang pemberian raja, Abu Nawas membeli seekor keledai yang bisa membantu pekerjaannya mencari kayu. Diceritakan suatu hari Abu Nawas diminta Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya, hingga dalam waktu 1 bulan, Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikan dengan baik. Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tahu kau letih dan capek atas tugas-tugas yang aku berikan. Dan sepertinya kau butuh istirahat, Abu Nawas. Mulai besok kau boleh libur, dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas senang bukan main. "Terima kasih Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika ia mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya ia dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal. Karena istirahatnya menjadi terganggu, Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk beristirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuatnya tidak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Abu Jahil pasti akan semakin keras memainkan musik rebana. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Aku suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkan setiap hari, masing-masing akan aku beri 10 dinar." Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 3 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawan mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas. Meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan, mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar tiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Hei kawan-kawan, mulai saat ini kita tidak usah main musik di rumahku. Kita pindah saja ke tempat lain. Enak bener Abu Nawas, hanya dengan memberi 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan." Akhirnya sejak saat itu Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya.
Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu, yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari, balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku?
Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya? Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman, terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Abu Nawas dan kabar besok kiamat. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat, bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju.
Dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas.
Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit Raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan Raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan Raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan Raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan Raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham. Abu Nawas bisa tahu warna angin.
Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zolim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya balik gubernur. "Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab." "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim?" tanya gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat," jawab sastrawan tersebut. "Kau pembohong. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati," ujar gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil atau zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati," kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya?" tanyanya heran. "Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil, juga tetap dihukum mati," kata mereka menjelaskan. "Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kami ke sini Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati," ungkap para sastrawan. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya dia. "Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah gubernur. "Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas," kata gubernur. "Bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu? Katakan saja," jawab gubernur. "Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku." "Baik gubernur, aku siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim?" tanya dia. "Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas.
ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, ujar Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin, lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini, sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya berpura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati. Alasan air laut rasanya asin. Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan. Karenanya Raja meminta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan dari rajanya, Abu Nawas pun menjawab, karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebab air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek Paduka, wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran,
Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas, kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balasnya sambil tertawa. Abu Nawas dan buah anggur. Pada suatu hari, hakim di istana telah wafat karena suatu penyakit. Raja menyuruh orang yang dikenalnya menjadi hakim baru di istana. Semua orang mengira hakim tersebut akan kejam dan bengis kepada para rakyat. Tak lama kemudian, hakim baru datang ke istana. Beberapa rakyat yang melihat hal tersebut pun datang ke istana dengan membawakan buah sebagai tanda selamat. Hakim bertanya kepada seluruh rakyat yang datang, "Di mana Abu Nawas?" "Kami tidak tahu Tuan Hakim," jawab salah satu rakyat. Kemudian, setelah selesai dari istana, beberapa orang memberitahu Abu Nawas mengenai hakim baru. Setelah mengetahui hal tersebut, Abu Nawas pergi ke istana dengan membawa buah-buahan di atas nampan. Sayangnya, ketika di jalan semua buahnya jatuh menggelinding. Abu Nawas berusaha mengambil semua buah-buahannya. Karena cukup kesal dan lelah, Abu Nawas memakan semua buah-buahan hingga tersisa satu butir buah. Satu butir buah tersebut dibawanya ke istana. Dan hakim baru yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan satu butir buah yang dia bawa. Dengan hal itu, ternyata hakim malah senang. "Meskipun hadiahmu sederhana, kamu berhak menerima hadiah yang besar dariku," ucap hakim. Hakim kemudian meminta prajurit untuk memberikan satu kantong uang yang banyak. Abu Nawas senang dengan pemberian hakim baru. Kemudian dia kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan semuanya kepada istrinya. Setelah diberitahu, istrinya menyarankan Abu Nawas untuk memberikan buah yang lebih banyak lagi kepada hakim agar mendapatkan uang yang banyak. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah nanas di keranjang yang telah dia persiapkan. Saat di jalan, Abu Nawas bertemu dengan temannya. "Kamu mau kemana Abu Nawas?" tanya temannya. "Aku mau ke istana bertemu dengan Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Apakah nanas yang kau bawa itu untuk Tuan Hakim?" tanya temannya. "Ya, tentu," kata Abu Nawas. Teman Abu Nawas menyarankan dia untuk memberikan buah anggur saja agar lebih pantas diterima oleh hakim baru. Abu Nawas setuju dengan saran temannya. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli anggur terbaik di sana. Akhirnya sampailah Abu Nawas ke istana dan hakim baru menyambutnya dengan hangat. Setelah mengetahui buah yang dibawa Abu Nawas, hakim sangatlah marah. "Kamu tahu kan saya paling benci dengan buah anggur," ucapnya penuh dengan emosi. Kemudian hakim meminta prajurit untuk melempari buah anggur ke Abu Nawas. Ketika dilempari buah anggur, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Mendengar ucapan Abu Nawas berkali-kali, hakim merasa heran. Kemudian dia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kamu terus mengucapkan Alhamdulillah ketika dilempari buah anggur?" tanya hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya aku ingin membawa satu keranjang buah nanas untuk Tuan Hakim. Untungnya ada temanku yang menyarankan untuk membawa buah anggur saja. Bayangin coba,
kalau buah nanas yang dilemparkan bisa benjol kepala saya, jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas, hakim terpingkal-pingkal mendengarnya. Kemudian dia diperbolehkan kembali pulang ke rumah. Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya. Ketika raja sampai di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang yang datang dan bergabung di tempat itu. Ia bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" kata sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu.
lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Tipu daya si pengemis dan saudagar kaya. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Kepiawaian Abu Nawas dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melahirkan mutiara-mutiara kata yang indah. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok sufi yang bijaksana dan kocak. Kisahnya lucu, mengocok perut, dan syarat akan suri tauladan. Al-Kisah, seorang saudagar kaya di Baghdad membuat sayembara berendam semalam di kolam air yang terkenal sangat dingin. Bagi siapa saja yang mampu berendam akan mendapat hadiah 10 dirham. Konon, banyak sekali yang mencoba dan hanya mampu bertahan sepertiga malam. Hingga datanglah seorang pengemis yang juga mencoba sayembara sang saudagar kaya. Singkat cerita, si pengemis pun hampir menyerah di tengah malam. Kemudian berdoalah si pengemis kepada Allah, dan ia pun tidak merasa kedinginan lagi. Menjelang pagi, anak si pengemis mendatangi sang ayah karena khawatir dan menyalakan api di tepi kolam air, menemani si pengemis. Waktu sayembara pun berakhir. Pengemis bangkit dari kolam dan mendatangi sang saudagar kaya untuk meminta upahnya. Terjadilah perdebatan antara si pengemis dan sang saudagar. Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak merasa kedinginan, ujar sang saudagar. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di dalam air. Bagaimana bisa api masuk ke dalam air? Sanggah si pengemis. Sang saudagar kaya bersikukuh tak ingin memberi hadiah. Lalu berceritalah si pengemis kisah pilunya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa hadiah si pengemis akan datang esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas menyelenggarakan sebuah hajat dengan mengundang sang saudagar kaya tersebut bersama Baginda Raja beserta para petinggi istana. Tak ada suguhan yang tersaji di acara hajatan itu. Abu Nawas berkata pada sang raja bahwa masih sedang memasak nasi. Setelah tak sabar menunggu, akhirnya sang raja dan saudagar kaya menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, mengapa kau mengipas-kipas api di bawah pohon?" tanya Baginda Raja. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan bukan kepalang karena Abu Nawas memasak nasi tanpa periuk nasi di atas api. Abu Nawas mendongakkan kepala sembari memberitahu keberadaan periuk nasi di atas pohon yang jauh dari api. Abu Nawas pun menjelaskan kisah sang pengemis sebagai perbandingan atas apa yang dilakukannya, bahwa api tidak bisa menanak nasi dengan periuk di atas pohon. Demikian, api di tepi kolam tidak akan menghangatkan air kolam. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan saudagar kaya tersebut memberi upah si pengemis sebesar 100 dirham.
Abu Nawas jualan agama di pasar. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan, Abu Nawas sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja untuk berbincang bersama. Namun sudah hampir 1 tahun Baginda Raja belum juga memanggilnya ke istana. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas jika Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana dan menemui sang Baginda Raja. Sebab Abu Nawas merupakan salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh sang raja. Tetapi kalau Abu Nawas bertemu raja tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk padanya. Untuk bertemu sang raja, Abu Nawas kemudian berpikir dan bergegas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dihampiri oleh Abu Nawas, semuanya terdiam dan heran. Sebab Abu Nawas hendak menawarkan sesuatu yang menurut orang tidak wajar, yakni agama. Di salah satu toko, Abu Nawas bertanya, "Apakah toko ini menjual agama?" Tentu saja si pemilik toko heran. "Kalau di sini tidak menjual agama, maka saya ingin menjual agama, harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" ungkap Abu Nawas. Begitulah seharian Abu Nawas menawarkan agama ke para pemilik toko. Kemudian Abu Nawas berteriak-teriak di tengah pasar sambil berucap, "Agama, agama, ada yang mau membeli agama?" Sontak hal tersebut membuat kaget orang di pasar. Banyak yang menuduhnya telah ateis. Orang-orang lantas membawanya ke hadapan sang raja. Setibanya di hadapan sang raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu bisa diikat oleh orang-orang dan dibawa ke sini?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Mereka menangkap dan membawa saya ke sini karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kalau kamu ingin menjual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan menghukum saya," ungkap Abu Nawas. Baginda Raja kemudian berkata, "Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas. Sang raja kemudian bertanya kembali, "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu." Abu Nawas kemudian bertanya, "Lantas kalau begitu apa arti agama?" Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Kemudian Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah perbuatan keji. Jika ia telah melaksanakan sholat, tapi masih berbuat mungkar, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa yang mengajarkan kita berempati kepada kaum miskin.
Sedangkan zakat sendiri sudah pasti disalurkan untuk memperdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji merupakan predikat pribadi yang penuh kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang yang beragama sesungguhnya selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan pandangannya terkait agama, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat rahmat dari Allah. Itulah tujuan saya kemari Baginda Raja, agar saya bisa terus menjalin silaturahmi dengan paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lantas apakah kamu masih ingin menjual agama? Tanya sang raja. Abu Nawas kemudian bertanya pada sang raja, wahai raja, siapa sih sebenarnya orang yang pantas menjual agama? Kalau menurut sang raja, orang yang pantas menjual agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali paduka, seperti halnya para pejabat dan politikus, meski yang dilakukan oleh Abu Nawas terlihat konyol, tetapi maksud dan tujuannya benar-benar penuh makna. Lebih-lebih di zaman yang seperti ini, banyak orang tanpa ragu apalagi menjelang pemilihan umum, banyak yang menggunakan atau memanfaatkan agama demi kepentingan politik. Agama tidak lagi dimaknai sebagai jalan spiritual atau prinsip hidup yang mampu membuat kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang raja, bahwa agama seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Jika agama sudah kehilangan ruh spiritualnya sebagai jalan hidup, maka sudah benar apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Agama layaknya sebuah barang murah yang dijual ke sana dan kemari. Abu Nawas akan disembelih dan dijadikan bubur oleh rakyat Badui. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian, ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya ia lewat kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah sedap. Orang-orang juga sangat ramai. Saat hendak lewat, tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadanginya. Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas dan membawanya ke salah satu rumah warga. Meski berulang kali minta tolong, tak ada satupun orang yang menolongnya. Setelah sampai di sebuah rumah, salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas. Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat. Maka dari itu aku melewati kampung ini, ujar pria bersurban itu. Tentu saja kau tak punya salah apa-apa. Hanya saja setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap. Kami akan menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat, ucap salah satu pria. Jadi bubur-bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur-bubur berbahan daging manusia? Tanya Abu Nawas. Hahaha, tentu saja, rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta. Kau mau mencobanya? Ucap salah seorang pria. Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia? Tanyanya polos. Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal. Rakyat di kampung kami ini miskin, jawab pria berwajah gali tersebut. Lalu para pria di kampung Badui mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan.
Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Karena kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan solusi. Tunggu dulu, sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk, yang bisa kalian makan selama 5 hari, ucapnya meyakinkan. Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Kau hanya menipu kami kan? Bentak salah satu pria. Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku, ucap Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk percaya dengan perkataan tawanan mereka. Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu. Maka kau akan kami bebaskan, ucap pimpinan kampung itu. Baiklah, besok sebelum maghrib aku akan membawa temanku kemari, jawabnya. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Akhirnya Abu Nawas pun berhasil membebaskan diri. Dalam perjalanan pulang, ia lalu memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan solusi. Aha, aku mendapatkan ide. Bukankah tadi para pria di kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sini. Ditambah lagi Baginda Raja sangat gemuk karena ia jarang bergerak, ujarnya dalam hati. Lagian hal yang aneh bila Baginda tidak mengetahui bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh, serta mengonsumsi sesama manusia karena alasan ekonomi. Baginda harus tahu fakta mencengkangan ini, imbuhnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda hormat, ia lalu berkata, "Tuanku Baginda Raja yang mulia, hamba hendak mengajak Baginda ke tempat yang memiliki makanan sangat lezat." Di manakah itu? Makanan apa yang sangat lezat itu? Tanya Baginda Raja. Di kampung Badui ada bubur yang sangat nikmat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, jawab pria cerdik itu. Karena suka makan, Baginda pun langsung menyetujui untuk berkunjung ke kampung Badui. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanan tak enak, ucap Baginda. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian, bujuk pria bersorban itu. Sebagai gantinya, hamba akan menemani dan melindungi Baginda ke sana, imbuhnya. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ucap Baginda Raja. Mereka pun berjalan ke kampung Badui. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah warga yang kemarin hendak memenggalnya. Baginda, tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucapnya. Kemudian Abu Nawas ke rumah itu dan menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Lihatlah, aku menepati janjiku. Kubawakan kalian orang yang gemuk sesuai janjiku kemarin, ujarnya. Para pria di kampung itu tidak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Dengan cepat, mereka lalu menyekap Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, jika Baginda pandai, maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu. Dan kalau bodoh, matilah ia disembelih. Sebelum para pria melakukan penyembelihan, Baginda pun berkata, tubuhku emang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada menyantapku, mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya mahal. Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana.
Mereka akan membelinya dengan harga mahal. Imbuh Baginda mencoba mengelabui warga kampung Baduy. Lalu, para kanibal itu pun setuju dengan saran Baginda Raja. Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara. Baginda mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi, "Hai menteriku, tolonglah aku. Aku di kampung Baduy disekap oleh para warga di sini. Berapapun harga peci ini tolong belilah, lalu selamatkan aku." Setelah itu Baginda menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria. "Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Mereka tak pernah menyangka bila raja mengunjungi kampung Baduy. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Baduy datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangat tinggi," ucap menteri kerajaan. "Tentu saja bagus. Aku akan membawanya lagi besok bila kau mau peci yang lain," ujar pria itu. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" ujar sang menteri. "Hamba dari kampung Baduy, Tuan. Kalau begitu hamba pamit undur diri," jawab sang penjual peci. Saat sedang mencoba peci, sang menteri kerajaan kaget karena di dalam peci itu terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu meminta para pengawal untuk mendatangi kampung Baduy. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Masyarakat Baduy tak menyangka bila yang mereka tangkap adalah seorang raja. Atas perintah raja, orang-orang di kampung Baduy dibunuh karena perbuatan mereka sangat jahat. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ia hendak menghukum mati pria yang telah menjebaknya itu. Abu Nawas pun ditangkap ketika sedang sholat. Setelah salam, ia langsung dibawa para pengawal untuk menemui sang raja. Begitu melihat wajah pria yang telah menjebaknya, wajah sang raja sangat marah. "Hai kau lelaki becik, bisa-bisanya kau mempermainkanku. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Baduy? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau pantas untuk dihukum mati," teriak raja. Dengan sikap tenang, Abu Nawas pun menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tuanku Baginda Raja yang bijak, sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati kepada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," jawab Baginda Raja. "Ya tuanku Baginda Raja, sebenarnya alasan hamba menyerahkan Baginda kepada penjual bubur itu untuk menunjukkan kenyataan pahit di negeri yang Baginda pimpin. Sebab bila tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan hamba. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin," ucap Abu Nawas. "Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itu hamba mengajak Paduka pergi ke kampung Baduy. Lagi pula hamba sudah bisa menduga bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga pasti bisa lolos dari jebakan mereka. Demikian tuanku. Jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Bila hamba tak bersalah, tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab tuanku di akhirat kelak," imbuh Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan tersebut, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan pria itu. Selama ini ia merasa belum sepenuhnya memperhatikan rakyatnya, sehingga kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepala dan pamit dari istana.
Setelah kejadian tersebut, Baginda menjadi pemimpin yang semakin peduli kepada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar.